Banyak orang percaya bahwa argumen yang kuat berarti memenangkan perdebatan. Padahal, riset komunikasi dari Harvard Business Review menemukan bahwa argumen paling efektif justru yang membuat lawan bicara merasa dihargai, bukan dipermalukan. Mengalahkan seseorang dengan logika yang tajam bisa memuaskan ego, tetapi sering merusak hubungan. Argumen sejati bukan tentang menjatuhkan lawan, melainkan mengajak berpikir bersama. Situasi ini terjadi setiap hari. Dalam rapat kantor, ketika seseorang mengkritik ide kita, reaksi pertama adalah defensif. Kita ingin membalas, membuktikan bahwa kita benar. Namun argumen yang terlalu keras sering membuat suasana memanas. Hasilnya, masalah tetap ada dan hubungan kerja menjadi renggang. Bagaimana caranya agar argumen tetap tajam tapi tidak menimbulkan rasa sakit hati? Mari kita bahas 7 cara menyusun argumen yang kuat namun tetap menjaga keharmonisan, sehingga pesan sampai dan hubungan tetap baik. 1. Memulai dengan mendengarkan secara aktif. Mendengar adalah senjata paling ampuh dalam berargumen, meski banyak yang meremehkannya. Saat kita mendengar dengan sungguh-sungguh, kita memahami apa yang sebenarnya menjadi keberatan lawan bicara. Ini bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga emosi yang ada di baliknya. Contoh sederhana, ketika teman kerja menolak usulan kita, bisa jadi masalahnya bukan pada ide itu sendiri, tetapi pada waktu atau sumber daya yang terbatas. Dengan mendengarkan, kita bisa menyesuaikan argumen agar lebih relevan dan tidak terkesan memaksakan kehendak. Pendengar yang baik jarang memicu konflik karena lawan bicara merasa dipahami. Disinilah kuncinya, argumen yang kuat dimulai dari memahami, bukan menyerang. 2. Menggunakan data dan fakta tanpa nada merendahkan. Fakta adalah pondasi argumen, tetapi cara menyampaikannya menentukan apakah orang mau mendengar atau tidak. Banyak yang jatuh pada jebakan, "Aku lebih pintar dari kamu," saat menyodorkan data, sehingga orang merasa dipermalukan. Misalnya saat mendebatkan topik kesehatan, kita bisa berkata, "WHO mencatat angka kasus menurun 30% tahun ini," tanpa menambahkan nada sinis seperti, "Kamu kan harusnya tahu ini." Fakta yang sama bisa diterima berbeda hanya karena cara penyampaiannya. Menguasai seni ini membuat orang lebih terbuka. Bahkan jika mereka tidak langsung setuju, mereka menghargai cara kita menyampaikan argumen dengan hormat. 3. Menghindari generalisasi dan label negatif. Generalisasi adalah pemicu konflik paling cepat dalam sebuah argumen. Kalimat seperti, "Kamu selalu salah," atau "Kalian semua tidak paham," menutup pintu diskusi. Otak manusia akan langsung defensif begitu merasa diserang. Sebagai gantinya, fokus pada isu spesifik. Katakan, "Ide ini punya kelemahan di bagian implementasi," daripada, "Ide kamu buruk." Perbedaan kecil dalam kata-kata bisa menciptakan perbedaan besar dalam suasana percakapan. Dengan menghindari label, kita menggeser perdebatan dari menyerang pribadi menjadi membahas masalah. Ini membuka ruang dialog yang lebih produktif. 4. Menggunakan bahasa yang mengajak kolaborasi. Argumen tidak harus seperti adu tinju. Dengan bahasa yang inklusif, kita bisa mengubah perdebatan menjadi kolaborasi. Kata-kata seperti, "Bagaimana kalau kita coba cara ini," terdengar mengundang, bukan memaksa. Contoh nyata bisa dilihat dalam rapat tim kreatif. Ketika ide ditolak, orang yang mengatakan, "Kalau begitu kita bisa cari alternatif lain," biasanya menciptakan suasana yang konstruktif. Semua orang merasa bagian dari solusi. Pendekatan ini juga mencegah ego mendominasi diskusi. Hasil akhirnya, keputusan yang diambil lebih diterima semua pihak karena dibangun bersama. 5. Mengatur nada dan bahasa tubuh. Argumen yang logis bisa gagal hanya karena disampaikan dengan nada tinggi atau bahasa tubuh yang agresif. Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa 55% pesan ditentukan oleh bahasa tubuh, 38% oleh nada suara, dan hanya 7% oleh kata-kata. Bayangkan dua orang menyampaikan kalimat yang sama. "Saya tidak setuju," satu dengan nada datar dan tenang, satu lagi dengan alis terangkat dan suara meninggi. Dampaknya pada pendengar akan berbeda jauh. Menjaga ketenangan saat berbicara membuat pesan kita terdengar lebih rasional. Ini cara efektif meredam ketegangan dan menjaga agar diskusi tetap sehat. 6. Mengakui poin lawan bicara. Mengakui kebenaran kecil dalam argumen lawan membuat mereka merasa dihargai. Ini bukan berarti kita setuju sepenuhnya, tetapi kita menunjukkan bahwa kita mendengarkan. Contoh dalam diskusi bisnis, "Saya setuju bahwa anggaran memang terbatas.
tapi kita juga perlu mempertimbangkan potensi kerugian jika tidak berinvestasi. Kalimat seperti ini membuat lawan bicara merasa didengar dan membuka jalan untuk menyampaikan argumen kita. Mengakui poin lawan menciptakan jembatan. Diskusi berubah dari duel menjadi kerjasama mencari solusi terbaik. 7. Fokus pada solusi, bukan menang. Argumen yang baik bukan tentang siapa yang keluar sebagai pemenang, tetapi tentang menemukan jalan keluar. Jika tujuan kita adalah menang, maka lawan bicara otomatis adalah musuh. Jika tujuan kita adalah solusi, mereka menjadi partner berpikir. Dalam konflik rumah tangga misalnya, argumen yang mengarah pada solusi membuat hubungan lebih sehat. Bukan siapa yang benar atau salah, tapi bagaimana masalah bisa selesai tanpa menyisakan dendam. Mindset ini membantu kita mengakhiri diskusi dengan hasil yang membangun, bukan dengan luka yang memperdalam jarak. Menyusun argumen yang kuat adalah seni, bukan sekadar adu logika. Kuncinya ada pada empati, data yang tepat, dan bahasa yang membangun. Bagikan tulisan ini agar semakin banyak orang belajar berdebat dengan sehat, dan tulis di komentar pengalamanmu saat harus mempertahankan pendapat tanpa membuat suasana tegang.